Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia, maba Fikom Prodi Teknik Informatika, nomor stambuk 13020230299. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas peskill presentasi saya, yang dimana tugasnya yaitu merangkum semua materi peskill dari para pemateri. Langsung saja di sini saya sudah merangkum materinya, yang dimana pemateri pertama oleh Ibu Profesor Dr. Haji Masrurah Mukhtar MA, di mana judul materi yang beliau bawakan yaitu Komitmen Keumian Menuju Embarking Smart University. Nah, beliau di sini menjelaskan beberapa poinnya. Yang pertama terkait dengan visi misi UMI. Visi UMI sendiri yaitu mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Adapun misi UMI yaitu pertama melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar nasional dan internasional yang berdasarkan nilai keislaman. Dua, membentuk manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah yang adaptif, transformatif, dan inovatif. Tiga, menerapkan tata kelola berbasis good university governance dan sistem manajemen mutu berstandar ISO. 4. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Poin selanjutnya, komitmen keumian. Menghadapi persaingan global, khususnya menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai transisi menuju era revolusi industri 5.0, termasuk era pandemi COVID-19, maka UMI perlu membangun komitmen baik yang bersifat individual maupun kelembagaan agar terbentuk karakter dan kondisi kondusif untuk mewujudkan visi dan misi UMI. Baik, untuk poin selanjutnya, ini beliau di sini ada 5 ya, tapi beliau menjelaskan bahwa apa sih itu komitmen. Nah, komitmen itu sendiri adalah hubungan keterikatan antara individu dengan orang atau kelompok lain yang saling terikat kesepakatan maupun perjanjian. Lanjut poin selanjutnya, di sini ada 6 komitmen kelembagaan UMI, yaitu memperkokoh dan memperkuat kebersamaan jamaah dengan melakukan pembagian amanah atau kewenangan atau power sharing yang adil, ihsan, dan bertanggung jawab, serta dengan pendekatan pola kepemimpinan atau leadership dan kepengikutan atau followership yang etis, demokratis, dan saling menghargai dan saling mendukung sebagai bagian dari inovasi kepemimpinan dan tata kelola untuk mewujudkan UMI menjadi universitas bereputasi dunia atau world class university. Baik, lanjut memberikan layanan yang prima dengan pendekatan akhlakul karimah kepada segenap pemangku kepentingan atau stakeholder Universitas Muslim Indonesia tanpa pamrih, dengan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari inovasi tata kelola untuk mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai pelayanan umat. Baik, lanjut. Semua program dan kegiatan termasuk pembelajaran dan pengajaran berorientasi mutu dengan pendekatan perbaikan mutu secara berkesinambungan, berdasarkan keyakinan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang paling bermutu dan unggul untuk melahirkan manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi. Baik, selanjutnya, semua program dan kegiatan Universitas Muslim Indonesia bermuara pada kemaslahatan umat sebagai rahmatan lil alamin, termasuk peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan warga atau keluarga Universitas Muslim Indonesia yang berdimensi dunia dan akhirat, untuk mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai pelopor pembangunan peradaban Islam global. Nah, lanjut, terdapat 16 komitmen moral ataupun karakter UMI. Yang pertama, nilai taat, syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah, bertanggung jawab, komunikasi atau publik, peduli sosial, toleransi, penyayang, pemaaf, peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai keragaman. Nah, yang intinya di sini adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik antar sesama dengan menerapkan 16 komitmen moral ataupun karakter UMI ini sendiri. Karena seperti yang dikatakan oleh para pemateri bahwa inilah yang membedakan kita dengan kampus-kampus lain, sehingga di UMI ini melahirkan manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah,
serta memiliki daya saing yang tinggi. Baik, untuk poin berikutnya, di sini terdapat 4 komitmen skill dan kinerja. Yang pertama, keterampilan inovasi berbasis information technology. Yang kedua, leadership skill, keterampilan memimpin. Yang ketiga, communication skill. Yang keempat, collaborative skill. Nah, keterampilan inovasi ini sendiri adalah bagaimana kita mampu melahirkan inovasi-inovasi baru untuk membangun kemudian Universitas Muslim Indonesia menjadi lebih unggul untuk kedepannya, yang tentunya berbasis information technology sesuai dengan era globalisasi saat ini. Berikut leadership skill, keterampilan memimpin, seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa memiliki keterampilan memimpin itu sangat penting, dan beliau juga mengatakan bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa memiliki keterampilan memimpin, tetapi perempuan juga harus bisa memiliki keterampilan memimpin. 3 communication skill. Nah, di sini kita harus mampu memiliki komunikasi yang baik, karena kita tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik, kita tidak akan pernah bisa memiliki keterampilan memimpin yang baik jika kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Lanjut, 4, collaborative skill. Nah, di sini bagaimana kita kemudian dapat bekerja sama dengan skill yang dimiliki tentunya dalam lingkup sosial. Selanjutnya, lanjut materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Hatta Fattah, Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Promosi. Berikut beberapa poin. Yang pertama, sejarah dan visi UMI. 2, periodisasi pengembangan UMI. Yang ketiga, disrupsi dan unpacking smart university. 4, strategi pengembangan sumber daya manusia, fokus internasionalisasi. Nah, lanjut, pendirian Universitas Muslim Indonesia 2 Juni 1954, 68 tahun dan suasana masa kebangkitan. Bisa kita lihat di sini penandatanganan atas piagam pendirian UMI oleh KH Muhammad Ramli Dewan Mahaguru, dan seiring berjalannya waktu, UMI semakin dikenal sebagai kampus yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dengan upaya strategi yang kemudian menjadi fokus utama pengembangan dengan tema Unbreaking Smart University. Terlaksananya rencana strategis penelitian dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat, meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional, tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah berreputasi nasional dan internasional, tersedianya sumber daya manusia sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat melalui pembukaan program studi baru dan penyesuaian learning outcomes pada masing-masing program studi untuk menjamin kemudian penerapan tata kelola berstandar Asia menuju universitas berkelas dunia atau world class university. Baik, ke materi berikut oleh Bapak Brigjen Pol Dr. Anus Guru Ahmad FMH, yang dimana judul materi yang dibawakan adalah akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersih narkoba. Nah, War on Drugs sendiri merupakan strategi BNN dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN dengan menggunakan pendekatan soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation dalam rangka untuk mewujudkan BNN sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dan akuntabel dalam melaksanakan tugas fungsinya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba. Nah, terdapat juga di sini beberapa tingkatan pencegahan yang dilakukan oleh BNN, mulai pada pemberantasan, kemudian melaju pada pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi, kemudian IT, development and analysis, kemudian kerjasama, kemudian melaju pada sinergitas, kemudian trustable and accountable, kemudian melaju pada Indonesia bersinar. Berikut data narapidana narkotika di Indonesia di sini menunjukkan tahun 2021 hingga tahun 2023. Di sini total narapidana umum sebanyak 4.008,259 dan narapidana narkotika di sini menunjukkan bahwa total dari semuanya adalah 408,165. Nah, keterangan di sini menunjukkan bahwa sebanyak 49,99%. Nah, di sini membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika itu lebih banyak, yang kemudian sebagian besar pelaku tindak pidana narkotika adalah pengguna, bukan
bandar maupun pengedar, sehingga sudah layak dan selayaknya pengguna narkotika direhabilitasi bukan dipenjara sebagaimana program dari BNN ini. Berikut juga capaian layanan rehabilitasi BNN. Jumlah klien rehabilitasi tahun 2022 di sini menunjukkan total sebanyak 31.868 dan jumlah klien rehabilitasi 1 Januari 31 Maret 2023 di sini menunjukkan total sebanyak 1.133. Nah, klien rehabilitasi tahun 2022 mengalami peningkatan gaya hidup diukur dengan instrumen World Health Organization Quality of Life. Nah, penilaian pada dominan fisik rata-rata 73,69% dan penilaian pada domain psikologis rata-rata 70,15% dan penilaian pada domain sosial rata-rata 71,70% dan penilaian pada domain lingkungan rata-rata 74,43%. Berikut upaya penyelamatan pecandu yang dilakukan oleh BNN. Sebagian besar adalah pengguna atau pecandu. Pecandu yang tersangkut sistem peradilan pidana disediakan mekanisme asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bersinergi dalam melakukan asesmen terhadap tersangka. Selanjutnya disebut sebagai tim asesmen terpadu atau TAT, sehingga rekomendasi rehabilitasi dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat dua model layanan rehabilitasi. Yang pertama, layanan rehabilitasi compulsory, rehabilitasi yang dijalankan oleh pengguna narkotika karena titipan proses pengadilan. Kedua, putusan hakim untuk mengikuti program rehab. Kedua, layanan rehabilitasi voluntary. Nah, rehabilitasi yang dijalankan oleh pengguna narkotika secara sukarela, diri sendiri keluarga, mendaftarkan diri dalam program rehabilitasi. Berikut penggunaan narkotika menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 7. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut breakthrough di sini menunjukkan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh BNN. Yang pertama, pemecahan rekor Sing Against Drugs melalui Gema War on Drugs. Kedua, kegiatan Dancing Against Drugs. Yang ketiga, BNN RI Running Against Drugs. Yang keempat, Smash on Drugs. Yang kelima, Shooting Against Drugs. Baik, sekian ringkasan materi dari saya. Dari ketiga materi yang dibawakan oleh pemateri-pemateri hebat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.